Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Intan Nikasari, NIM 62114222036 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai cedera ACL untuk memenuhi tugas mata kuliah terapi fisik. Yang pertama ada pengertian cedera ACL. ACL atau anterior cruciate ligament itu adalah cedera yang ada di bagian lutut. Biasanya itu sering terjadi pada atlet sepak bola, basket, dan ski. Cedera ACL itu melibatkan robeknya ligamen anterior cruciate yang ada di bagian tulang paha atau femur dengan tulang kering atau tibia yang ada di bagian tengah lutut. Di sini ada gerakan yang pertama itu ada standing, rewind, strike when rise with resistance band. Gerakannya itu ke depan, ke samping, dan ke belakang. Depan, samping, belakang. Depan, samping, belakang. Ini dilakukan selama 3 set kali 12 repetisi. Di sini ada gerakan yang kedua, itu ada squat. Gerakannya cuma naik turun. Tangan di depan dada, turun, naik, turun, naik. Ini dilakukan selama 3 set kali 12 repetisi. Ini gerakan yang ketiga ada lunges. Kaki kanan maupun kiri pilih salah satu sebagai tumpuan depan. Terus kaki yang belakang itu dijinjit. Gerakannya naik turun. Ini dilakukan selama 3 set kali 12 repetisi. Gerakan yang keempat ada crab walk with resistance band. Gerakannya hampir sama seperti squat, cuma ini berjalan ke kanan dan ke kiri. Ini dilakukan selama 3 set kali 12 repetisi. Gerakan yang kelima itu ada double breath. Gerakannya itu terlentang. Ini dilakukan selama 3 set kali 12 repetisi. Gerakan yang keenam ada single leg deadlift with dumbbell. Ini menggunakan dumbbell 2 kg sampai 5 kg. Gerakannya bisa teman-teman lihat. Ini dilakukan selama 3 set kali 12 repetisi. Gerakan yang terakhir ada V-sit up. Gerakannya terlentang. Dilakukan selama 3 set kali 12 repetisi. Di sini tuh ada penyebab cedera ACL. Penyebabnya itu sering terjadi akibat gerakan memutar lutut secara tiba-tiba, berhenti mendadak, lompatan yang salah, mendarat, atau benturan keras pada lutut. Selanjutnya ada derajat cedera ACL. Di sini ada 3 derajat cedera ACL. Yang pertama itu ada derajat 1. Ini tidak adanya robekan ligamen dan terjadi sedikit pembengkakan. Yang derajat kedua itu terjadi robekan sebagian disertai pembengkakan dan ketidakstabilan sendi. Dan derajat yang ketiga ada ligamen telah robek total dan lutut terasa tidak stabil. Selanjutnya ada ciri-ciri cedera ACL. Yang pertama itu ada bunyi pop saat terjadi cedera. Yang kedua ada nyeri hebat dan bengkak di lutut. Yang ketiga ada lutut terasa tidak stabil dan lemah saat digunakan. Yang keempat ada kesulitan meluruskan atau menekuk lutut sepenuhnya. Selanjutnya ada ciri-ciri cedera ACL. Yang pertama ada pada ciri-ciri ACL atau anterior cruciate ligament ini itu bisa menggunakan cara seperti tes ADT atau anterior drawer test. Nanti bisa saya kasih di sini. Di sini ada tahap penanganan cedera. Yang pertama itu untuk grade 1 menggunakan RICE.
Itu yang pertama, RICE, ICE, compression, dan evaluation. RICE itu istirahat, ICE itu kompres dengan es batu, compression itu kompres dengan kain elastis atau perban elastis. Lalu yang terakhir ada elevation, itu tinggikan bagian tubuh yang cedera di atas jantung. Selanjutnya ada grade 2 dan grade 3 itu menggunakan RICE. Yang pertama itu jika nyeri berlebihan bisa minum obat pereda nyeri. Yang kedua ada konsultasikan ke dokter. Yang ketiga ada jika itu ACL maka melakukan pemeriksaan MRI lutut. Lalu yang selanjutnya itu ada jika itu ACL dengan robekan total bisa dilakukan operasi. Lanjut, ada penanganan ACL, latihan sebelum operasi atau pre-operasi bertujuan untuk mengembangkan segi kardiovaskuler, penguatan pada otot di sekitar lutut, mengembalikan fungsi lebih cepat daripada operasi yang dijalani. Yang pertama itu ada gerakan gait training, lalu ada yang kedua heels slide 8 kali 3 repetisi, yang ketiga ada scooping. Yang terakhir ada tahap pemulihan cedera ACL. Yang pertama itu kita bisa membuat program latihan. Yang pertama ada calm cell exercise, yang kedua ada 4Y hip exercise, yang ketiga ada hamstring set, yang keempat ada quadriceps track, yang kelima ada held slide, yang keenam ada static quadriceps set. Oke teman-teman, untuk tahap selanjutnya itu ada tahap pemasangan taping. Untuk alat dan bahannya sendiri ini saya menggunakan taping dan gunting. Lalu saya membutuhkan 3 taping. Untuk ukurannya sendiri itu disesuaikan dengan kondisi lutut masing-masing ya. Langsung saja ke tahap pemasangannya. Baik, untuk pemasangannya sendiri, yang pertama kita sobek ujungnya. Ini yang disobek adalah taping yang ukurannya sama ya teman-teman. Ini juga kita sobek ujungnya. Di sini untuk yang pertama ini tarikannya itu 0%. Langsung aja kita pasang. Lalu yang bagian tengahnya ini tarikannya itu 50%. Lalu yang paling bawah ini tarikannya 0%. Ini taping yang kedua yang ukurannya sama. Ini kita tempel juga. Untuk tarikannya sama 0%. Lalu yang tengah itu tarikannya 50%. Untuk yang paling ujungnya itu 0%. Lalu yang terakhir ini tarikannya 0%. Jadi teman-teman bisa lihat kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.